Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pemodelan basis data dengan IRD, Entity Relationship Diagram. Tujuan pembahasan materi ini adalah agar teman-teman memahami bagaimana data disimpan pada sistem informasi. Tujuannya apa? Agar kita mudah dalam menjelaskan kebutuhan data dari stakeholder kepada developer program. Berikut adalah definisi basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, berupa fakta-fakta yang dapat direkam dan memiliki makna implisit. Sebagai contoh, basis data mahasiswa merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, berupa fakta-fakta yang terdiri dari NIM, nama, asal, domisili, program studi, dan lain sebagainya yang memiliki makna tersurat. Jadi basis data berisi fakta-fakta yang terkait dengan sistem informasi tersebut. Jadi kalau di sini dicontohkan adalah kita akan membuat sistem informasi akademik mahasiswa, sehingga di situ dia akan menyimpan data-data mahasiswa, data-data perkuliahan yang diambil, program studi yang diambil, dan seterusnya. Kemudian kenapa ini jadi penting kita pahami? Sebagai analis kebutuhan sistem informasi, kita harus bisa menjelaskan kebutuhan penyimpanan data dari stakeholder kepada developer program. Nah, teman-teman yang misalnya kita ingin membuat sistem informasi di bidang perikanan, nah maka kita sebagai analis kebutuhan sistem informasi di bidang perikanan, kita harus paham bagaimana data itu nanti direpresentasikan ke dalam sistem. Nah, sehingga penting kita belajar pemodelan basis data. Pemodelan basis data juga merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk analis kebutuhan data pada perancangan sistem informasi. Kemudian di sini tahapan pemodelan basis data itu ada dua proses. Yang pertama kita desain konseptualnya, baru kemudian kita desain fisikalnya. Desain konseptual mencakup proses untuk mendefinisikan kebutuhan data bisnis atau organisasi yang harus disimpan pada basis data. Pemodelan basis data dengan konseptual design dapat menggunakan diagram relasi entitas, Entity Relationship Diagram. Nah, jadi desain konseptual ini menjelaskan objek-objek data yang harus disimpan pada sistem informasi. Kemudian dari objek-objek yang kita gambarkan dengan IRD ini nanti kita akan mendesain fisiknya, kita akan mendesain bahasa pemrograman query-nya supaya dia bisa diimplementasikan kepada software DBMS. Nah, ini disebut dengan desain fisik. Jadi, desain fisik merupakan versi desain yang siap diimplementasikan pada software database. Perkuliahan hari ini kita akan cukup mendesain konseptual ya. Jadi teman-teman cukup untuk mendesain konseptual, memahami bagaimana data disimpan pada sistem informasi. Sedangkan untuk desain fisiknya nanti kita bisa berikan kepada programmer datanya. Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemodelan dengan Entity Relationship Diagram? Nah, ini adalah beberapa notasinya. Jadi, database tadi kan berisi objek-objek yang harus ada pada sistem informasi. Nah, objek-objek itu direpresentasikan dengan entitas. Jadi, entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakainya atau dalam lingkungan sistem informasinya. Setiap entitas pasti dia punya hubungan. Contohnya, mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, ini kan ada dua entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Kedua entitas ini dia punya relasi, dia punya hubungan. Nah, jadi hubungannya apa? Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah, maka relasinya di situ adalah mengambil. Entitasnya adalah mahasiswa dan mata kuliah. Nah, jadi untuk entitas atau objek ini dia tidak hanya terikat pada benda ya, tapi dia juga bisa berupa konsep. Misalnya tadi mata kuliah kan sebuah konsep. Dia juga bisa berupa tadi benda, contohnya adalah mahasiswa, itu merupakan objek atau benda ya. Jadi entitas ini bisa berupa objek berupa benda ya, atau misalnya manusia.
Kemudian setiap objek ya, dia pasti punya atribut. Contohnya, mahasiswa punya atribut nama. Nah, jadi atribut itu berfungsi mendeskripsikan karakter entitas ya, mendeskripsikan ciri-ciri dari entitas. Oke, contohnya tadi misalnya entitas mahasiswa dia punya atribut nama, dia punya atribut NIM, dia punya atribut nama NIM program studi ya, dia punya atribut misalnya nomor HP ya dan seterusnya. Jadi atribut dia pasti akan melekat pada entitas. Nah, contohnya kalau entitas yang lain misalnya entitas dosen atau objek dosen, dia punya atribut apa? Punya atribut nomor induk pegawai NIP. Kemudian dosen juga punya atribut nama. Dosen punya atribut nomor HP dan seterusnya. Nah, kemudian setiap key atau kunci ya atau penciri yang membedakan satu entitas dengan entitas yang lain itu bisa kita beri garis bawah. Contohnya tadi NIM. Ya, NIM itu merupakan atribut kunci atau key. Nah, sehingga dia bisa kita beri garis bawah untuk atribut NIM karena dia merupakan pembeda antara entitas dosen dengan entitas mahasiswa. Kalau dosen yang memberikan dia sebagai atribut pencirinya atau key-nya itu adalah NIP, nomor induk pegawai. Karena kalau punya NIP berarti dia bisa termasuk entitas dosen. Kalau dia punya NIM maka dia termasuk entitas mahasiswa. Nah, jadi atribut ini bisa digunakan untuk membedakan antar entitas. Kemudian setiap entitas, relasi, dan atribut kita hubungkan dengan garis ya. Jadi garis sebagai penghubung antara relasi, relasi, entitas dengan atribut. Oke, nanti di akhir ada contohnya kita menggambar IRD. Oke, jadi yang perlu dipahami saat ini adalah ada 4 notasi untuk IRD, ada entitas, relasi, atribut, kemudian garis hubungnya. Oke, entitas objek dasar pada IRD yang menggambarkan sebuah objek di dunia nyata. Setiap entitas dia memiliki atribut. Nah, ini tadi contohnya ya. Jadi entitas bisa berupa fisik, ada mobil, rumah itu ya. Jadi kelihatan nyata. Tadi misalnya mahasiswa, dosen itu kan nampak ya. Berarti entitas bisa berupa ada fisiknya atau dia juga bisa berupa konsep. Tadi contohnya universitas, mata kuliah, perusahaan. Nah, ya dia bisa berupa konsep. Misalnya jadwal kuliah. Nah, itu kan juga bisa berupa konsep. Jadi entitas merupakan sebuah objek. Nah, nanti paling gampangnya gini, entitas pasti punya atribut ya. Kalau itu dia entitas nggak punya atribut, nah berarti dia bukan entitas, tapi dia atribut. Nah, ini jadi setiap entitas pasti punya atribut. Jadi kalau kita bikin entitas tapi nggak ada atributnya, itu berarti salah. Contohnya entitas pegawai, dia punya atribut nama, tanggal lahir, dan gaji. Nah, sedangkan relasi, jadi relasi tadi digambarkan dengan diamond ya. Relasi antar entitas ada 3 jenisnya, yaitu one to one to many, dan many to many. Contohnya one to one, satu orang dosen sebagai satu pemimpin fakultas. Ya, jadi pemimpin fakultas itu dekan ya. Jadi hanya boleh ada satu orang dosen yang menjadi dekan di tiap fakultas. Nah, itu berarti relasinya one to one. Satu dosen jadi satu pemimpin fakultas. Kalau one to many, contohnya adalah satu orang dosen memiliki banyak mahasiswa bimbingan. One to many. Nah, kalau yang many to many, berarti satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Dan satu mata kuliah diambil juga oleh banyak mahasiswa. Oke, ini adalah contoh IRD. Ini IRD untuk peminjaman buku ya. Jadi buku dipinjam oleh anggota, relasinya many to many ya. M to N itu many to many. Jadi kenapa many to many? Karena satu buku bisa dipinjam oleh banyak orang dan satu orang bisa meminjam banyak buku. Oke, di situ buku entitas, anggota juga entitas, relasinya adalah pinjam. Kemudian buku dia punya atribut, nomor buku, jenis buku, judul, penerbit, tahun terbit, status, dan pengarang. Nah, dari
7 ya. Jadi ketujuh atribut tersebut, nomor buku adalah key-nya karena dia yang membedakan satu buku dengan buku yang lain. Sedangkan anggota yang membedakan satu anggota dengan anggota yang lain, key-nya adalah nomor anggota. Sehingga di situ kita beri garis bawah. Oke, kemudian alamat. Alamat di situ dia punya atribut lagi yaitu kota. Jadi anggota dia punya alamat, alamat dia berada di sebuah kota. Nah, kita bisa gambarkan seperti itu. Oke, kemudian di sini ada relasi pinjam. Relasi pinjam ini di situ ada tanggal kembali dan tanggal pinjam. Nah, tanggal pinjam itu dia disimpan datanya, sedangkan tanggal kembali itu dia merupakan atribut ya. Deriv atribut itu berarti atribut yang bisa diambil dari atribut yang lain. Jadi tanggal kembali, misalnya tanggal harus kembali itu kita bisa ambil dari misalnya 1 minggu setelah tanggal pinjam. Oke, jadi banyak cara kita merepresentasikan sebuah studi kasus ke dalam IRD, itu tergantung kepada perancangnya. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah setiap entitas ya wajib memiliki atribut. Kemudian antar entitas ya, di sini antar entitas itu, oke ke sini ya. Saya coba kasih keywordnya. Yang penting adalah setiap entitas ya, dia harus punya atribut. Nah, kemudian dari atribut-atributnya ini kita pilih satu mana atributnya yang merupakan kunci ya. Kemudian antar entitas, nah ini dia pasti punya relasi. Nah, relasinya ini kita buat seperti ini relasinya. Diamond ya, kita kasih garis. Nah, kemudian kita tinggal tentukan dia relasinya one to one to many, atau many to many. Bisa dibayangkan aja misalnya kalau one to one misalnya, satu buku hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Nah, itu nggak mungkin. Kalau misalnya sudah dikembalikan, berarti kan boleh dipinjam orang lain kan. Nah, berarti tuh dia one to one salah. Kalau one to many misalnya, satu buku dipinjam oleh banyak anggota. Iya betul, one to many betul. Tapi kalau many to one, berarti satu anggota hanya boleh pinjam satu buku, itu salah. Nah, sehingga one to many ini salah juga one to many ya. Nah, gini. Misalnya satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Nah, itu betul. Tapi kalau kebalikannya, banyak anggota hanya boleh meminjam satu buku, ini kan nggak bisa, nggak boleh. Maka di situ relasinya yang terbaik adalah many to many. Nah, M to N ya. Biasanya kalau one to one tuh ditulis begini one to one. Kalau one to many berarti begini. Kalau many to one berarti ini many to one berarti ini yang many to one. Kalau many to many berarti M ke N. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan dalam membuat IRD. Nah, harapannya nanti setelah perkuliahan ini teman-teman bisa mendeskripsikan kira-kira ketika ada studi kasus perancangan sistem informasi diminta untuk menggambarkan datanya, teman-teman bisa menggambarkannya menggunakan IRD. Konsep IRD tadi ada entitas, kemudian setiap entitas punya atribut, kemudian setiap entitas punya relasi atau dia berelasi dengan entitas yang lainnya. Oke, demikian penjelasan terkait dengan konsep IRD dan contoh yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.